Aku benar-benar mencintaimu James, kata Andrea. Andrea menahan lenguhannya, setiap kata yang dia ucapkan berisi untaian perasaan cinta yang tersalurkan dalam kata-kata romantis. Tangan James seakan sudah handal bergerilya meraba bagian tubuhnya. Kecuupan James di leher jenjang Andrea membuat sesekali Andrea menahan erangan yang mencoba lolos. Dia tidak ingin mengeluarkan suara laknat itu, entah kenapa rasanya begitu malu. Baru setengah jalan, James tiba-tiba saja berhenti. Hal itu membuat Andrea mendengus sebal, dia sedang berada di puncak kenikmatan tapi James menghentikannya. Ini terlalu cepat, ujar James. James benar-benar merutuki dirinya yang langsung bertindak impulsif, padahal mereka baru saja memahami perasaan satu sama lain. Tentu saja mendengar hal tersebut Andrea membola tidak percaya. Kamu sudah setengah jalan dan bilang terlalu cepat. Pekik Andrea. Entah kenapa sekarang dia merasa kesal bukan main. Gairahnya berada di ubun-ubun namun pria itu masih sempat berpikir rasional dan logis. Hei, ini kejam namanya. Aku juga merasakan hal yang sama Andrea, tapi aku rasa ini terlalu cepat, balas James. Andrea menggeleng tidak percaya, dia akan mengingat hal ini dan akan membalas James suatu saat nanti. Dia berjanji itu, dia akan membawa James pada puncak gairah lalu. Wepi. Dasar pria tidak peka. Sementara James hanya berpikir kalau mungkin saja Andrea tidak akan nyaman. Apalagi mereka baru ini menjalin hubungan resmi, namun James sudah menuntut hubungan yang lebih intim, Andrea bisa saja berubah pikiran. Ini demi kebaikan bersama, kata James. Ayolah James, kalau kamu ingin maka lakukanlah. Aku menunggu dari aku mulai jatuh cinta padamu, jadi tidak ada yang namanya terlalu cepat di sini. Balas Andrea. Andrea pikir James akan pergi. Namun dia salah besar, pria itu kembali mendorongnya dan mendekat untuk berbisik seduktif. Kamu yakin? Tanya James. Tentu saja aku yakin, balas Andrea. Aku tidak akan melepaskanmu setelah ini, ucapnya lagi dengan suara yang lebih rendah karena menahan gairah. Malam itu suara hujan lebat bahkan tidak mempan dan tidak terdengar lagi. Andrea sengaja menutupnya dengan kata-kata romantis yang membuat James semakin terpacu menembus dinding pertahanan sebagai tanda bahwa saat ini James dan Andrea sudah menjadi suami istri secara resmi. Malam pertama di bawah kegelapan malam dan hujan lebat menyertainya. Dinginnya hawa di ruangan itu terkalahkan dengan peluh cinta yang membanjiri keduanya. Keesokan paginya James terbangun lebih dulu. Dia tidak menyadari bahwa saat itu waktu sudah sangat siang bahkan hampir sore. Sepertinya mereka terlalu bermain di malam hari. James menarik kedua sudut bibirnya ke atas, dia merasa senang akan sebuah perasaan yang tidak dia pernah rasakan sebelumnya. Dia meraba samping ranjangnya, tidak sengaja menyentuh bahu polos Andrea. James mulai meraba selimut dan menarik selimut itu hingga atas tubuh Andrea. Ingatannya mengelana pada suara merdu Andrea. Kata-kata yang wanita itu ucapkan dan kecupan demi kecupan. James sadar bahwa dia telah salah mengabaikan Andrea. Wanita itu membuktikan cintanya, dan James tidak bisa memahami kenapa Andrea begitu mencintainya. James perlahan bangkit memasang kembali piyamanya. Dia mengambil tongkat dan mulai meraba langkah menuju keluar kamar. Begitu keluar kamar, kepala pelayan yang tak lain adalah Ernest terdengar senang. Anda akhirnya bangun Tuan, saya khawatir setelah mengetahui Anda belum kunjung bangun padahal ini sudah pukul 2 siang. Kelvin juga masih menanti Anda di ruang kerja Anda. Tentu saja Pak Ernest merasa heran melihat James keluar hanya dengan mengenakan piyama dan jangan lupakan tampilan James yang sedikit berantakan. Pak Ernest menahan senyum sumringahnya ketika melihat noda berwarna ungu di bagian leher tuannya. Mana pelayan yang bernama Ditra? Tanya James. Dia belum kembali Tuan, kemarin Nyonya mengajaknya untuk ikut meninjau proyek bersama. Namun kemarin juga Nyonya balik seorang diri menembus hujan.
Dia pergi saat pagi buta dan kembali malamnya hujan-hujanan, jawab Ernest. James terdengar menghela nafas, pantas saja Andrea tidak bangun-bangun dan masih betah tidur. Pasti dia kelelahan apalagi setelah itu mereka melakukannya. Kalau begitu suruh Anggi menyiapkan sarapan untuk Andrea. Dia boleh masuk, namun jangan sampai membangunkan Andrea, ujar James tegas kemudian meraba langkah menuju ruangannya. Pak Ernest benar-benar tidak bisa menahan rasa senangnya. Dia justru bisa menebak apa yang terjadi pada Tuan dan nyonyanya itu. Apalagi melihat tanda cinta di leher James. Lalu sekarang James memerintahkan untuk menjaga Andrea agar tetap beristirahat. Seumur-umur Pak Ernest hidup dan bernafas, dia tidak pernah mendengar ucapan yang terdengar begitu perhatian dari sosok tuannya. Pak tua itu segera memanggil Anggi dan meminta Anggi menyiapkan hidangan penuh gizi. Lalu mengantarkannya langsung ke kamar tuan dan nyonya mereka. Sejenak Anggi terkejut dan menggeleng bingung. Tetapi, bagaimana jika Tuan marah nantinya? Tenang saja, beliau tidak akan memarahimu. Karena dia sendiri yang memberikan perintah, tolong jangan sampai membuat Nyonya Andrea bangun. Ah, buatkan supnya belakangan supaya bisa tetap hangat saat nanti Nyonya bangun dan menikmatinya, jawab Ernest. Baik, mungkin Nyonya kelelahan karena memang kemarin dia kembali dari tempat yang jauh saat larut malam. Belum lagi dia kembali saat hujan-hujanan, ucap Anggi. Pria tua di hadapannya ini hanya menyunggingkan sebuah senyum misterius. Sementara itu di sisi lain James langsung pergi menemui Kelvin yang sudah menantinya sedari pagi. Dia masuk ke dalam ruangan, dan bisa mendengar beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh Kelvin. Tuan, Anda tidak biasanya bangun kesiangan, kata Kelvin. Apa yang terjadi? Tadi malam hujan lebat, apa Anda baik-baik saja? Saya tidak bisa ke sini karena salah satu pohon besar tumbang tadi malam dan menutup akses jalan saya ke sini, jelas Kelvin. Aku tidak apa-apa, balas James datar. Dia tidak membahas tentang Andrea atau perasaan senangnya. Dia justru terlihat serius karena ada hal penting yang akan disampaikan oleh James kepada Kelvin. Minta Rico untuk kemari, perintah James. Apa? Tapi Tuan Rico saat ini ada di luar negeri. Dia menjalin kerjasama dengan beberapa pihak asing, balas Kelvin. Aku tidak menerima bantahan, tekan James. Baik Tuan, jawab Kelvin. Kelvin dengan segera menghubungi Rico. Meski terdengar bahwa saat ini pria di seberang itu sedang mengomel, Kelvin tidak peduli. Kalau perintah tuannya seperti itu, maka akan tetap seperti itu ketentuannya. Dia akan datang dalam waktu 1 jam, lapor Kelvin. Lama, komentar James. Itu sudah paling cepat Tuan, balas Kelvin. James memilih untuk diam, Kelvin tidak tahu harus mengatakan apa. Karena dia masih menanti ucapan James. Tok. Suara ketukan pintu membuat Kelvin menoleh. Tuan, Nyonya sudah bangun, lapor seorang pelayan. Kelvin mengernyitkan dahinya bingung. Kenapa ada pelayan yang memberitahukan soal Nyonya Andrea yang sudah bangun? Itu bukanlah kabar penting yang harus disampaikan. Baik, kamu bisa pergi, ujar James. Kelvin yang masih cengok dan bingung memilih untuk tidak mengatakan apapun. Sebaliknya terkejut ketika James bangkit dari tempatnya. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Kelvin. Tunggu di sini, sampai Rico datang baru kamu boleh menemui saya, jelas James. Kelvin menggaruk tengkuknya dengan ekspresi canggung. Entah kenapa dia masih belum bisa memahami situasi yang terjadi sekarang. Kenapa tuannya itu langsung sigap ketika mendengar Nyonya Andrea telah bangun? Apa yang sebenarnya terjadi? Kelvin yang malang. Sementara itu Andrea yang baru saja bangun di sisa tenaganya, menoleh ke arah pintu kamar saat James masuk meraba dengan tongkatnya. Wajah Andrea bersemu malu saat mengingat apa yang sudah terjadi semalam. Kamu sudah sarapan? Tanya James. Iya, aku akan sarapan setelah aku mandi,
balas Andrea yang saat ini tidak bisa menahan gejolak aneh yang tercipta karena kehadiran James. Kamu bisa bangun? Tanya James. Kenapa tidak Bi? Au. Andrea meringis ketika mencoba untuk bangkit. Astaga. Kenapa rasanya dari pinggang ke bawah begitu nyeri? Andrea meringis beberapa kali. Tangan James mulai meraba mencari tangannya dan menggenggamnya. Maaf, aku terlalu tergesa-gesa, kata James. Tidak. Ini bukan kesalahan. Aku juga menginginkannya, balas Andrea cepat. James tiba-tiba saja menyunggingkan sebuah senyum aneh. Kamu ingin lagi? Wajah Andrea merah padam menahan malu. Hentikan. Aku bahkan belum bisa bangun, kamu keterlaluan, katanya. Siapa sangka James mulai bangkit dan mencoba menggendong tubuh Andrea ala bridal style. Tunjukkan aku jalannya. Andrea benar-benar terkejut. Pria ini. Dia bahkan sampai berpikir bahwa tadi malam mimpi. Tapi ini nyata, bahkan sekarang James benar-benar bisa disentuh. Hati-hati, ucap Andrea yang sadar kalau ada tembok di sebelah kanannya. Baik, jawab James. James benar-benar membawanya sampai kamar mandi. Mandilah, setelah itu aku ingin kamu sarapan. Iya, balas Andrea gugup. Atau, James menjeda ucapannya. Atau apa? Tanya Andrea keheranan. Aku menemanimu mandi saja, karena aku juga belum mandi, kata James. James. Seru Andrea. Andrea benar-benar tidak bisa menahan rasa malu yang membuncah. Kenapa sekarang dia jadi tidak bisa mengontrol detak jantungnya? Ini semua karena ulah James. Andrea memang berhasil memenangkan hatinya. Tapi sekarang Andrea juga yang kelabakan bagaimana cara mengimbangi perasaan yang James curahkan padanya. Karena dia masih belum terbiasa. James yang selalu dingin padanya, sekarang berubah aneh. Sungguh masih belum bisa dipercaya. Keluarlah. Pinta Andrea terdengar kesal. Aku berubah pikiran, kata James. Tidak James, kumohon, balas Andrea. Pria itu tidak menggubris dan saat ini perlahan-lahan mulai membuka kancing piyama yang dia kenakan, menampakkan tubuh atletis tanpa celah yang baru Andrea sadari saat tersadar dan di bawah cahaya lampu yang terang. Kapan pria ini membentuk roti sobek yang dia lihat sekarang? Entahlah Andrea hanya bisa pasrah dan menerka-nerka apa yang mungkin akan James lakukan setelah ini. Semoga dirinya masih sehat dan kuat. Sayang sekali pernikahan kalian harus diundur. Padahal aku sudah menyiapkan pakaian untuk datang, kata Regan. Raeli tidak tahu kalau Violet dan Regan datang berkunjung ke kediaman Celestine. Mereka benar-benar membuat Raeli sakit kepala dengan omong kosong mereka. Tentu saja mereka berdua hanya akan berguna kalau posisi mereka di kantor. Tapi bagaimana kalau di luar kantor? Yang benar saja, mengenal dua wanita ular ini, Raeli sudah mempertaruhkan banyak hal. Itu benar Raeli, kain yang kemarin kamu berikan ke kami sudah dibuatkan baju bridesmaids yang bagus, ujar Violet. Maaf, karena pemberitahuan ini memang mendadak. Ada masalah yang harus segera diurus di Biro Urusan Sipil, jadi terpaksa harus menunda, ucap Raeli yang tentu saja hanya kebohongan belaka. Urusan di Biro Sipil sudah beres karena melalui orang dalam. Tentu dia tidak akan mengatakan kepada dua ular betina ini kalau perusahaan calon suaminya sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Maafkan kami karena datang mendadak ke sini. Kami hanya ingin menghiburmu. Pasti rasanya menyebalkan karena mengetahui pernikahan harus diundur, kata Regan. Sekali lagi Raeli memaksakan senyum ketika mendengar ucapan Regan. Kamu benar. Tidak apa-apa Raeli, ada kami berdua, ujar Violet. Karena sudah ada dua ular betina di sini, mau tidak mau Raeli memanfaatkan situasi untuk memberikan provokasi tentang kakaknya. Dia mulai mengambil ponsel canggih dalam kantung sweater yang dia gunakan. Kemudian terlihat mengecek handphone dengan gelisah. Kamu kenapa Raeli? Tanya Violet. Gotcha. Dia memang menunggu salah satu di antara mereka berdua bertanya.
Raeli memaksakan sebuah senyum tipis yang terlihat getir. Aku berusaha menghubungi kakakku. Tapi sampai sekarang dia belum kunjung menerima panggilanku. Kenapa? Bukankah kalian cukup dekat? Datang saja ke rumahnya, ujar Regan keheranan. Keluarga suaminya sangat tertutup. Orang-orang tidak bisa sembarangan untuk masuk, balas Raeli sedih. Tapi kamu bukan orang lain Raeli, kamu itu adiknya, kata Valet. Miss Andrea benar-benar kejam. Pantas saja dia dapat suami seperti itu. Saya dengar keluarga Artadov begitu keras pada didikan, ujar Valet. Raeli tidak terkejut mereka tahu tentang pernikahan kakaknya dan juga James. Toh juga dia yang sebenarnya memberitahu kedua wanita itu. Jangan sedih Raeli, bagaimana kalau kita pergi bersenang-senang saja? Daripada kamu terus murung. Di rumah kamu hanya sendiri saja kan? Tanya Regan. Itu benar, jawab Raeli. Mari ke bar, ajak Valet. Raeli seharusnya tidak setuju. Lagi pula siapa yang mau datang ke bar siang-siang begini? Raeli tahu harusnya dia menolak, tapi sepertinya tawaran mereka menarik. Toh juga tidak ada mami di rumah saat ini, dia pergi ke rumah tante untuk membahas sesuatu. Dia duduk sembari menunggu minumannya jadi. Dia melihat Regan dan Valet sedang menikmati dansa mereka dengan beberapa pria di lantai dansa. Sejenak Raeli memikirkan keputusan yang akan dia ambil. Apa menikah dengan Rio adalah pilihan terbaik. Karena dia tahu keluarga Rio bukanlah keluarga yang akan menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Meski Raeli sangat percaya diri kalau dia tidak akan mudah ditindas selama memegang erat keluarga Celestine. Raeli tidak akan pernah membiarkan Karemia memperlakukannya dengan rendah. Justru lihat saja, kalau dia berani-berani mengganggu Raeli, wanita itu akan bersikap lebih gila dari yang Karemia pikirkan. Sementara itu di sisi lain, Rio sedang menghadapi berbagai macam tekanan yang mulai datang silih berganti. Sebentar lagi dia bisa membawa Hilton Group dalam genggaman. Sudah sepantasnya Rio menduduki tahta ini karena dia yang berhak. Karemia hanya wanita manja dan boros. Tidak cocok mengelola perusahaan dengan baik. Kalau sampai salah langkah maka mereka akan kecolongan. Mendadak pikirannya kembali tertuju pada Raeli. Seharusnya sekarang mereka menikah, namun hal itu harus diundur secara sepihak karena Rio. Dia benar-benar ingin membuktikan bahwa keluarga Hilton tidak akan bergantung pada keluarga Celestine. Tentu saja untuk sementara ini, karena kepercayaan adalah hal penting yang harus Rio jaga, karena Tuan Alvaro sudah mengatakannya. Aku pastikan Celestine Group berada dalam genggamanku setelah ini, gumam pria itu licik. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.